Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairana, guru pada SLBN 1 Sopeng. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang rukun iman. Nah, yang pertama itu pengertian iman. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya dan yakin. Jadi rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Nah, rukun iman harus kita percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti dijelaskan dalam hadis, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qauli bil lizani wa amalu bil arkani. Artinya yaitu iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi kita membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, melihat, dan segalanya. Dan ada beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dan memberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Jadi nama malaikat dan tugasnya sebagai berikut. 1. Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Mikail mempunyai tugas membagi rezeki. Israil mempunyai tugas mencabut nyawa. Israfil mempunyai tugas meniup terompet sangkakala. Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik. Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk. Mungkar mempunyai tugas menanyai manusia di dalam kubur. Ridwan mempunyai tugas menjaga surga. Malik mempunyai tugas menjaga neraka. Nah, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Adapun kitab yang diturunkan Allah ada 4 macam, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Jadi rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti meyakini dan percaya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua,
Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, ajaran yang paling benar adalah dalam Islam. Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Berikutnya lagi, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Selanjutnya, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi, hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan. Semua makhluk mati, hanya Allah yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Selanjutnya, rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Jadi kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Yang pertama itu qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Yang kedua, qadar. Di qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Dan adapun beberapa hikmah dalam meyakini rukun iman, yaitu yang pertama, menambahkan ketaatan terhadap Allah. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapat pahala dan ridhonya. Dan yang kelima, menambah rasa syukur. Yang keenam, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan pada materi rukun iman, kami simpulkan bahwa memahami dan mengamalkan 6 rukun iman adalah dasar dari keimanan seorang muslim. Dengan memahami rukun iman, seseorang dapat memperkuat keyakinan dan melaksanakan ajaran Islam dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.